Baik pemirsa Belitung Televisi Berita dimanapun Anda berada saat ini, tim redaksi Belitung Televisi Berita berada di areal kantor Bupati Belitung, tepatnya di Gedung Serbaguna. Pada hari ini kami akan melaporkan yaitu sedang digelar sebuah kegiatan, yaitu kegiatan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Belitung. Di belakang saya, pemirsa bisa melihat secara langsung bahwa sedang diselenggarakan yaitu kegiatan pengambilan sumpah bagi pejabat baru, yaitu pimpinan tinggi Pratama di wilayah lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Belitung. Nah, sejauh ini dalam pelaksanaan acara ini langsung dilantik atau dipimpin oleh Bupati Belitung. Bagaimana dalam pelaksanaan acara ini, mari kita saksikan bersama-sama. Pemerintah Kabupaten Belitung melaksanakan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan 7 pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Pemkab Belitung, bertempat di Gedung Isya Zainuddin, Selasa 11 November 2025. Bupati Belitung, Joni Alamsyah Hidayat mengatakan, pelantikan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat kinerja pemerintah daerah agar mampu bergerak cepat dan bertransformasi. Dalam pelayanan publik, kita harus bertransformasi untuk bisa bergerak cepat dalam pelayanan. Target ke depan cukup berat, karena semua harus mengacu pada visi dan misi daerah yang tertuang dalam RPJMD, terutama dalam hal pertumbuhan ekonomi, pelayanan masyarakat, dan sosial kemasyarakatan, kata Joni. Ia menambahkan, masih ada sejumlah jabatan eselon kedua yang kosong dan akan segera diisi melalui penunjukan pelaksana tugas PLT sebelum dilakukan seleksi terbuka. Harapan kita dalam tahun ini, seluruh jabatan sudah terisi definitif. Jika tidak ada kendala, proses seleksi dan pelantikan dapat selesai pada awal tahun 2026. Ujarnya. Joni menekankan pentingnya kekompakan antar organisasi, perangkat daerah, OPD, untuk mewujudkan program prioritas, terutama di tengah keterbatasan fiskal daerah. Tegasnya, adapun 7 pejabat yang dilantik antara lain, 1. Dr. Spari, dari Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, menjadi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPPK BPMD. 2. Edi Usdianto, dari Kepala Dinas PUPR, menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. 3. Henry Susanto, dari Kepala Satpol PP, menjadi Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. 4. Yasa, dari Kepala DLH, menjadi Kepala Satpol PP. 5. Kasimin, dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, menjadi Kepala Diskominfo. 6. Febriansyah, dari Kepala DPPK BPMD, menjadi Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. 7. Roni Setiawan, dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP, menjadi staf ahli bidang ekonomi pembangunan. Pelantikan ini diharapkan memperkuat koordinasi lintas OPD dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah secara efektif dan berkesinambungan. Harapannya dari 7, 8 ya memang harus kita harus bertransformasi untuk bisa bergerak cepat dalam pelayanan. Ya next step-nya itu memang targetnya cukup berat ya, untuk mengimplementasikan apa yang menjadi visi dan misi daripada pemerintah daerah. Semua harus bermuara ke sana. Mereka harus memahami yaitu apa RPJMD. Pak, ada Pak program yang menekankan dari OPD yang sedang dilakukan saat ini, Pak. Program apa mungkin yang akan dikhususkan untuk segera dijalankan dari OPD ini? Oh ya, RPJMD itu kan jelas kan, adalah pertumbuhan ekonomi yang harus kita kejar, pelayanan kepada masyarakat yang harus kita kejar, yaitu sosial yang ada di masyarakat juga kita harus jaga. Ini kan masih banyak yang kosong, Pak. Iya, Pak. Di tingkat eselon 2 di dinas ini kapan, Pak, kira-kira akan dilakukan pelantikan? Ya ini kan sebagaimana yang tadi saya berikan catatan di dalam sambutan saya tadi, bahwa ini nanti akan segera dibuat PLT. Harapan kita
dalam tahun ini definitif itu udah kebentuk semua. Yang Ya. definitifnya dari PLT itu lah Pak ya? Belum, Belum. Mesti kita uji, kita seleksi nanti, Masih ya. seleksi lagi. Ya, kita lelang lagi nanti. Ya, mungkin nanti kalau seandainya tidak ada arah melintang tanggal 1 bulan 1 tahun 2026 dia selesai. Keren kan kelihatan satu-satu itu. Lelang itu Pak ya? Pelantikan ya, Pak? Pelantikan. Iya, iya. Agar ada kesan buat mereka. Ya toh. Iya. Di momen itu seperti gitu ini tanggung jawabnya yang mereka harus pikul. Bukan Amanah yang harus mereka jaga. Hah? 12 bukan ya? 12 jam 12 gitu ya. Iya. Bisa juga seperti itu, ya. Apa sih Pak harapan Bapak Pak Bupati Pak terkait mutasi 7 orang hari ini gitu? Ke depannya seperti apa harapan Bapak? Kerja kompak. Kompak pertama. Selain itu, Kekuatan terbesar itu adalah dari kompak. Ya kita tahu bahwa fiskal kita udah jauh berkurang sekarang. Antara 2023 sampai sekarang, bukan kekurangan ya. Pengurangan fiskal itu hampir 245 miliar. Ya, artinya kita betul-betul harus bertransformasi. Ya, kita juga tidak kurang dalam pelayanan. Kita juga tidak mencapai apanya menjadi target-target pusat terkait pertumbuhan ekonomi, terkait stunting, ya, terkait kemiskinan. Ya, itu indikator-indikator yang harus kita kejar. Walaupun kita memiliki kebatasan daripada fiskal. Yang paling penting ya kompak itu sebetulnya. Makanya satu-satu itu menandakan satu-satu diikat jadi kompak ya orang. Ada filosofinya sebetulnya. Makna di balik itu semua. Kompak. kompak tadi. Yes. Oke. Salah OPD, Ah, pesan khusus baru tiga sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Baik pemirsa, demikian laporan kami terkait pelaksanaan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Belitung yang digelar di Gedung Serbaguna, yang langsung pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan oleh Bupati Belitung. Saya Fahrudin Victory mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Gedung Serbaguna Kabupaten Belitung, kameramen Marcel Prayoga melaporkan.